yang berikut ini sebenarnya agak-agak sedih sedikit. Kenapa? Sedikit Kenapa? lah ya. Ada apa sih sebenarnya? Tofu. Yang rame kemarin. Torik dan Fuji karena dia berangkat ke Bangkok tanpa Torik itu jadi heboh banget nih ceritanya. Jadi bener Bo, katanya mereka sudah putus. Ya menurut Torik kan udah dikeluarinnya lewat story kemarin kan ya. Dan bilang jelas-jelas kalau hubungan kita udah berakhir di saat aku ulang tahun. Oh gitu. Kan dia ulang tahun tuh kemarin kan. Dan dia sekaligus juga mengabarkan kalau ternyata hubungan mereka harus kandas. Banyak yang menyayangkan tapi banyak yang sudah menerka-nerka dengan apa yang terjadi dari tahun lalu sampai ke tahun ini. Jadi ya kita gimana ya? Ya kan hubungannya udah setahun gitu kan, diawali bulan Februari tahun 2022, sekarang putus juga di bulan Februari 2023. Yang konon nih katanya diduga penyebabnya yang paling utama adalah tidak adanya restu dari keluarga Halilintar. Bener nggak sih? Inilah lakon cinta Torik Halilintar dan Fuji yang pekan ini bergerak cepat seolah telah menuju ambang perpisahan. Torik dan Fuji yang selalu hangat dengan romantisme juga kebucinan telah putus. Mereka tak lagi terikat status pacaran. Dan lewat sosial media, Torik dan Fuji akhirnya umumkan kabar tentang akhir perjalanan mereka sebagai sepasang kekasih. Katakan putus, tapi nyatanya Fuji dan Torik masih terhubung secara emosional. Dan dapat dibayangkan bagaimana tegarnya Fuji dan Torik bertemu kembali dengan status tak lagi pacaran. Bahkan dilema seperti apa ketika Fuji dan Torik duduk saling bersebelahan di acara peresmian rumah baru orang tua kemarin. Sanggupkah Torik menahan rasa ketika tak terikat lagi hubungan? Ya, pastilah namanya orang putus. Tapi alhamdulillah dia sangat dewasa sekali. Torik Fuji ngobrol duduk sebelahan, pokoknya nggak ada yang berubah, semuanya kita doain aja semua yang terbaik. Cuma sama-sama lagi lagi mungkin berintrospeksi diri. Mereka terlihat baik-baik aja dan seperti yang dibilang kan mereka tetap bersahabat. Jadi di dalam pun mereka ya layaknya seorang sahabat. Kan mereka pernah melewati masa-masa senang dan susah sama-sama juga kan. Cinta tapi masih tetap menjaga Bersilaturahmi. Iya, gimana tuh? Harus dong. Sempat ketemu sama Fuji. Sempat ketemu komunikasi juga nggak atau ngobrol gitu Torik? Tadi bawa apa? Bawa apa tadi? tiba-tiba putus. Iya, alasannya apa sih? Alasannya apa? Belum banyak aslinya jadi kayak pas. Ini nggak panas kan. Torik. Alasannya apa Torik? putus nih Torik. Alasannya apa Torik? Bertanya nih. Oke, ya udah, makasih Torik, makasih. Baik-baikkah Torik dan Fuji usai putus? Atau keduanya pura-pura tegar di depan banyak orang, walau di dalam hati tengah memendam sedih yang teramat pedih? Entahlah. Tapi bagaimanapun tak dipungkiri, ada banyak yang kecewa bahkan sedih. Sebutlah orang-orang terdekat Fuji dan Torik ikut angkat suara, menyayangkan kisah cinta Fuji dan Torik berujung putus. Sangat menyayangkan, sedih lah, karena aku dari awal udah sama mereka. Kalau memang benar-benar emang harus berakhir, udah pasti aku sedih banget. Cuman kan masih tetap deket kayak gini juga, kita udah satu keluarga, kita udah benar-benar deket. Jadi mereka mau putus apapun, Torik udah seperti keluarga kita. Gitu. Ujian sebetulnya kan udah setahun gitu loh, waktu sayang banget. Cuman namanya juga pelajaran, namanya juga pacaran. Ya mau gimana, pacaran anak muda. Ya kita tahu lah pacaran anak muda kadang-kadang bisa kandas, bisa lanjut terus sampai nikah atau gimana, kita nggak ada yang tahu kan. Dan jodoh juga nggak ada yang tahu. Ya namanya kita dalam pacaran, hal itu tuh namanya cooling down tuh. Istilah orangnya sama-sama bagi saya sih itu tidaklah terlalu jadi pikiran banget, karena saya yakin di antara mereka masih merasa saling sayang, menyayang, dan mereka tidak ada masalah sih, tidak ada masalah. Mungkin mereka sama-sama koreksi-koreksi. Ya, cinta memang tak selalu happy ending. Sekuat apapun disangkal, bila Gita Asmara tak lagi hadirkan harmoni dan kedamaian, masihkah layak dipertahankan? Sebelum resmi katakan putus, sejatinya Fuji dan Torik secara tak langsung sudah kirimkan isyarat. Dan benarkah unggahan Torik yang tengah menangis berdua Fuji tepat di saat keduanya akhiri hubungan? Benarkah foto tersebut adalah cerminan betapa hancurnya hati mereka setelah tak lagi pacaran? Dan sebelum kabar putus diungkap ke publik, benarkah Fuji pun tak terang-terangan ungkap penyebab kandasnya hubungannya dengan Torik? Is it communication atau Komunikasi kita buruk sih jujur. Oh ya? Dulu buruk banget. buruk dalam segi apa nih? Saling punya ini apa ya? Aku mikir apa, dia mikir apa. Beda pemikiran. Oke. Tapi kadang nggak dikeluarin. Dipendam.
dipendem. Nanti kalau misalnya ada masalah, dua-duanya saling serang. Itu dia. Gitu. Basically relationships itu you just need to talk things out. Iya, tapi kadang tuh kita ngarep pasangan kita kayak gimana, dia ngarep kayak gimana, tapi kita nggak nyuarain, dia nggak ngerti, kitanya jadi marah. Itu sih. Kemarin tuh kamu habis posting kalau kamu nangis ya berdua. Iya emang. Itu Torik yang ngepost, enggak kok, nggak nangis. Itu kan. Mind me asking itu kenapa? Ada deh. Gak usah kepo, itu udah deh. Tapi beneran nangis kan? Iya nangis, cuman ada deh. So it's real ya? Iya, ya wajar gak sih orang nangis? Kalau nangis sih pasti ya, namanya juga putus gitu loh. Kalau nangis pasti, cuman ya gimana, kita juga bilangin ya jangan dalam lama, jangan berlarut, intinya ya pasti harus move on. Kalau misalnya emang gak cocok ya udah jangan paksain. Yang penting putusnya baik-baik, nggak ada kekerasan dalam hal itu gitu. Si Uti galau, si Tori juga aku dengar juga galau gitu. Jadi sama-sama galau, tapi ya semoga baik-baik aja semuanya intinya. Dan bagaimana dengan senyum dan gelak tawa Fuji saat persembahkan ulang tahun untuk sang kekasih? Benarkah saat itu hubungan mereka sudah tak lagi harmonis? Dan bagaimana juga Torik yang merayakan hubungan dengan perasaan bahagia bercampur sedih? Lantaran diduga hubungannya dengan Fuji kandas di hari itu. Inikah ulang tahun terakhir bersama Fuji? Sekaligus momen pertambahan usia paling sedih bagi Torik? Tanggalnya aku nggak tahu, benar nggak tahu, tapi udah kemah. Ulang tahun Torik. Nah kalau itu kan katanya sih iya, aku juga nggak tahu nih. Ya kalau pas lagi ulang tahun Torik ya kan sesuai dengan diaginya gitu loh, udah pacaran lagi gitu. Cuman ya sebetulnya waktu itu masih ada perasaan, cuman aku juga bingung sih, aku nggak mau tanya terlalu dalam karena kan ini juga proses mereka gitu loh. Masalahnya tidak ada masalah sebenarnya. Hanya mereka mungkin namanya anak muda ada sesuatu yang sekarang bagaimana sih, kadang-kadang mungkin apa yang dia mau ke apa, yang ini maunya, yang ini mungkin tidak ada apa benar. Mereka tidak ada masalah. Sebenarnya mereka baik-baik aja. Jadi kalau orangnya Pak, clean dong. Keluarga boleh saja berkilah tentang adanya persoalan yang sesungguhnya terjadi dalam hubungan Torik dan Fuji. Namun anggapan cinta Torik kandas karena terhalang restu keluarga Gen Halilintar justru semakin berhembus kencang. Dan benarkah Fuji lelah menunggu restu dari orang tua Torik yang tak kunjung ia terima? Kalau dalam waktu dekat ini kamu ketemu keluarga Torik, kamu udah siap belum? Siap-siap aja. Siap. Ya, oke. Jadi selama ini belum sempat ketemu? Belum sempat. Di ulang tahun Torik nggak datang orang tuanya? Enggak sih, tapi aku nggak tahu juga mereka di mana. Oke. Oh kalau itu aku nggak taau, kalau misalnya merestui atau tidak merestui, jujur aku tidak tahu. Dan juga kan Uti emang belum ketemu kalau nggak salah sama keluarga Halilintar, kecuali Atta Halilintar ya. Ya kalau masalah merestui atau tidak merestui, ya kalau misalnya mereka tidak merestui ya udah, mau gimana lagi ya udah. Kalau misalnya nggak jalan ya udah, nanti kita cari yang lain mungkin. Kalau misalnya tidak merestui, Bagi saya sih tidak ada masalah. Saya selalu keluarga Fuji. Nggak tahu lah bagi mereka. Ada orang yang bagi sorry nggak tahu. Bagi saya selalu keluarga tidak mempermasalahkan. Karena cuman sekarang apa yang masalah kecil. Tapi pada spektrum lain, tak sedikit yang beranggapan putusnya cinta Torik dan Fuji hanya sebatas sensasi demi menaikkan kembali pamor popularitas kedua sejoli yang belakangan redup. Lantas bagaimana pula respon orang-orang terdekat melihat hal ini? Adakah harapan melihat Fuji dan Torik kembali bersama? Disayangkan iya, tapi karena mengingat usia mereka masih muda kan segala potensi bisa terjadi, mungkin mereka bisa jadian lagi mungkin, atau ya selanjutnya mereka memilih jalan masing-masing. Ya saya sih sebagai orang baru nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau saya sifatnya berharap mereka kembali bersatu. Harapan saya kembali. Mudah-mudahan mereka secepatnya bisa kembali bersatu.